Eklesiologi berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama eklesia, berarti gereja, dan logos memiliki arti perkataan, firman, atau ilmu. Jadi eklesiologi merupakan salah satu disiplin ilmu teologi yang membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja, berkaitan dengan identitas dan misi gereja di dalam dunia. Mengapa perlu membahas eklesiologi? Dikarenakan paham gereja berkembang dalam kalangan para murid pertama setelah kebangkitan dari Kristus. Tetapi kemudian ada pemisahan dari Israel. Dengan merenungkan kebangkitan Yesus, gereja purba mulai menyadari bahwa karya Allah dilaksanakan dalam bentuk yang seluruhnya tidak dapat mereka sangka-sangka. Justru, kesadaran inilah yang membuat mereka sendiri keluar dari struktur sinagoge. Dalam surat Paulus, kata eklesia dipakai lebih banyak dibandingkan dengan tulisan-tulisan perjanjian baru lainnya. Sebab kata ini memiliki ekstensi yang cakupannya sangat luas, karena Paulus juga sering memberikan arti terhadap kata ini, yaitu menjadi jemaat setempat, tetapi kadang-kadang juga ia menyatakan sebagai gereja semesta. Baik gereja lokal maupun gereja universal dapat ditunjukkan dengan sebutan eklesia. Penting ditegaskan bahwa setiap umat setempat dilihat sebagai gereja yang penuh atau mempelai Kristus, dapat dilihat dari 2 Korintus 11 ayat 2. Sekarang kita masuk ke dasar biblis. Perlu diketahui bahwa gereja merupakan sebuah misteri umat Allah. Nah, mengapa kata misteri yang kita gunakan? Mari kita lihat dari kitab PL terlebih dahulu. Kata misteri dalam bahasa Yunani ialah mysterio, sama dengan kata Ibrani sod. Jika dilihat dalam kitab Ayub 19 ayat 19, kata sod memiliki arti lingkungan sahabat. Tetapi, dari kitab Mazmur 89 ayat 8 memiliki arti pertemuan yang agak intim. Dan juga dari kitab Kejadian 49 ayat 6 memiliki arti rencana. Dalam Amsal 11 ayat 13 memiliki arti rahasia. Begitu juga dalam kitab Mazmur 25 ayat 14 dan Amsal 3 ayat 32. Menjelaskan kedekatan YHWH dengan manusia juga menggunakan kata sod. Nah, dari dasar Alkitab di atas, maka muncullah arti religius dari kata sod. Ialah rencana Allah yang dirahasiakan dan hanya diwahyukan kepada sahabat karibnya saja. Namun, dalam kitab PB, kata misteri dapat dilihat dalam kitab Wahyu, Injil Sinoptik, dan juga dalam surat-surat Paulus. Namun, dalam kitab Wahyu, arti kata yang serupama dengan arti katanya itu sangat serupama dengan kitab Daniel, yaitu rahasia. Sedangkan dalam Injil Sinoptik lebih kepada rahasia kerajaan Allah yang terdapat dalam kitab Matius 13 ayat 11 ditambah dengan Matius 28 ayat 20, baru Markus 4 ayat 11 dan juga Lukas 8 ayat 10. Namun dalam surat-surat yang ditulis Paulus lebih menggunakan kata misteri untuk menandakan peristiwa pasca kerajaan Allah yang terlaksana dalam diri Kristus Yesus. Dengan begitu, kita harus melihat juga pembagian-pembagian mengenai yang terdapat dalam surat Paulus. Yang pertama, seluruh karya keselamatan Allah, baik di taraf perencanaan yang tersembunyi maupun yang terlaksana, dua hal tersebut hanya berjalan dalam diri Yesus Kristus. Dilihat dari Efesus 1 ayat 9-10. Yang kedua, Kristus sendiri yang baik sebagai firman akan menjelma dan ia juga telah menggenapinya. Dalam Kolose 2 ayat 2. Dan yang terakhir, Kristus merupakan kesatuan dengan gereja. Efesus 5 ayat 32. Sekarang kita masuk ke dalam teori teologis. Nah, yang pertama itu pembahasan mengenai patristika. Patristika berasal dari bahasa Latin yaitu patres yang berarti bapa atau ayah dalam lingkungan gereja. K.S. Van Vliet mencatat bahwa Bapak Gereja tidak menulis secara sistematik mengenai eklesiologi. Namun tulisan-tulisan mengenai hal tersebut tersebar dalam pendapat mereka atas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pada masa itu gereja dipandang sebagai misteri atau sakramen oleh bapak-bapak gereja. Mereka juga mengembangkan sifat gereja yaitu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mereka juga memandang manusia sebagai pejuang untuk tercapainya
tujuan religius yaitu keserupaan dengan Tuhan. Bagi pemikiran bapak-bapak gereja zaman patristik sangat kental dengan pemahaman kemisteriusan Allah. Setelah kita masuk zaman patristik, kita sekarang melihat dari pemikiran Luther, di mana ia membahas gereja ialah sebuah persekutuan spiritual dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Luther juga memperbarui pengertian mengenai Alkitabiah tentang keimanan dari semua orang yang percaya. Ia juga mempertahankan kesatuan gereja, tetapi ia membedakan dua aspek gereja. Dua aspek yang ia bedakan adalah mengenai yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bagi Luther, gereja yang tidak nampak adalah gereja yang menjadi nampak bukan dikarenakan kuasa dari para uskup dan kardinal atau juga bukan dari kekuasaan paus, melainkan dari pelayanan firman dan sakramen-sakramen. Sedangkan gereja yang nampak adalah gereja yang akan selalu berdiri dari campuran anggota yang benar dan yang jahat. Setelah kita lihat pemikirannya Luther, kita melihat juga pemikirannya Calvin. Dalam pemikiran Calvin, gereja itu adalah persekutuan orang kudus. Namun, tidak seperti Luther yang menganggap bahwasanya hanya ada orang yang suci dari gereja berdasarkan penubuhan gereja secara objektif, seperti para pejabat firman dan sakramen. Bagi Calvin, yang terpenting adalah bagaimana membangun persekutuan-persekutuan secara subjektif dari orang-orang percaya. Calvin juga membedakan aspek yang nampak dan aspek yang tidak nampak dari gereja, bukan saja dalam pelayanan firman dan sakramen, tetapi juga dalam pelaksanaan disiplin gereja yang setia. Setelah Calvin, kita melihat lagi yaitu Metodis yang pada saat ini. Namun, sebelum saat ini tuh, pada abad 18 yang lalu, rasionalisme mulai dirasakan pengaruhnya sampai kepada doktrin gereja. Rasionalisme juga tidak peduli dengan persoalan iman, juga tidak memiliki antusias terhadap gereja, sebab bagi rasionalisme, gereja ditempatkan sebagai ruang lingkup sosial masyarakat yang lain. Rasionalisme juga mengatakan bahwa Kristus tidak datang membangun gereja dalam pengertian yang biasa diterima. Ada satu reaksi pietis terhadap rasionalisme yang dikemukakan oleh Metodis, tetapi mereka juga tidak membunyikan dasar atau sumbangsi apapun mengenai perkembangan doktrin terhadap gereja tersebut. John Calvin menyebutkan dua tanda dari gereja sejati, yaitu pemberian firman Tuhan dan pelaksanaan sakramen. Beberapa kredo reformen juga kemudian menambah satu lagi, yaitu disiplin gereja. Perbedaan ini tidak berarti bahwa Calvin mengabaikan disiplin, justru sebaliknya. Calvin sangat menekankan hal ini. Dan berikut ada 7 karakter gereja. Yang pertama, Kristus sendirilah yang menjadi kepala gereja. Kristuslah yang memberi petunjuk dan perintah kepada gerejanya. Yang kedua, adanya hierarki yang jelas di dalam gereja. Kitab suci mengajarkan bahwa Allah adalah kepala dari semua, yang telah memberikan kepada anaknya kedudukan sebagai pemimpin atas gereja, bisa dilihat di dalam Efesus 1 ayat 20-23. Dan yang ketiga adalah kematian dan pelayanan setiap orang percaya. Keunikan dari pekerjaan Tuhan saat ini adalah bahwa Ia membesarkan nama salah satu pemimpin, tetapi Ia menggunakan seluruh tubuh Kristus menjadi alatnya. Dengan penuh kuasa Ia bekerja melalui seluruh tubuh Kristus di seluruh dunia. Roh Kudus memberikan karunia-karunia tertentu atau spesifik kepada setiap orang percaya untuk melayani tubuh Kristus. Bisa dilihat dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11 dan juga Efesus 4 ayat 11-13. Yang keempat, kitab suci harus menjadi otoritas utama bagi iman dan praktik kehidupan jemaat. Paulus menasihati Titus demikian. Bisa dilihat di dalam Titus 2 ayat 1. Yang kelima merupakan kumpulan orang-orang yang telah mengalami sebuah perubahan. Bisa dilihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41-42. Gereja yang memiliki anggota jemaat dalam jumlah besar tidak selalu identik dengan gereja yang besar. Yang keenam,
melaksanakan dua ordinasi, di mana kedua ordinasi tersebut adalah baptisan air dan perjamuan kudus. Walaupun kedua ordinasi ini tidak dimaksudkan untuk mendatangkan keselamatan atau anugerah, tetapi kedua aturan tersebut ditetapkan oleh Kristus agar dilakukan oleh gereja. Bisa dilihat di dalam Matius 28 ayat 19, 18 sampai 20. Yang ketujuh, melaksanakan amanat agung Kristus, yaitu di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, mempertimbangkan prioritas dari program-program dan berbagai aktivitas gereja. Luther juga mengatakan bahwa gereja merupakan persekutuan orang kudus, yaitu suatu persekutuan orang yang percaya dan disucikan di dalam Kristus dan disatukan dengan Dia sebagai kepala mereka. Pendapat seperti ini juga diterima oleh standar pengakuan iman reformat. Oleh karena itu, Bergy Confession menyebutkan, kami percaya dan mengakui satu gereja yang am atau universitas. Kok universitas? Universal, yang merupakan jemaat yang kudus dari orang percaya yang benar, yang mengharapkan keselamatan dari Yesus Kristus, yang dicuci, beriman dan dipanggil, dan berkumpul keluar dari dunia ini. Suatu persekutuan orang-orang kudus yaitu mereka yang sungguh-sungguh tahu dan beribadah dengan benar dan melayani Allah yang benar dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Melalui firman dan roh, mereka oleh iman sama-sama menjadi pemilik semua anugerah yang baik secara cuma-cuma ditawarkan melalui Kristus. Sifat gereja. Pertama, kudus. Kekudusan gereja merupakan pengaruh dari Roh Kudus yang menghasilkan gereja. Kekudusan yang dimaksudkan bukan soal kesalehan anggota jemaat, tetapi kekudusan yang dimaksudkan adalah kekudusan Kristus yang melalui Roh Kudus yang juga pengudus itu disampaikan Kristus pada tubuhnya. Yang kedua, Katolik. Penggunaan kata Katolik secara etimologis berarti am atau umum. Kalangan Protestan lebih sering menggunakan kata am untuk membedakan antara kalangan Protestan dengan kalangan Katolik Roma. Gereja yang Katolik diartikan sebagai gereja yang lengkap atau penuh di berbagai bidang seperti ajaran ibadah, pengampunan dan keutamaan berkat dari kehadiran Kristus. Ketiga, satu yang dimaksudkan di sini adalah kesatuan gereja yang adalah kesatuan iman dan bentuk komunion. Kesatuan iman bukanlah hanya rohani belaka dan bukan juga lahiria, akan tetapi yang dimaksudkan adalah lahir batin dan pengharapan iman yang sama yang terarah pada Kristus adalah bentuk dari kesatuan batin dari anggota gereja. Keempat, apostolik. Keapostolikan gereja adalah salah satu bentuk kesatuan gereja secara turun-temurun dengan orang-orang beriman terdahulu. Secara hakikat, gereja pada saat ini tetap berhubungan dengan para rasul yang telah diutus oleh Yesus Kristus. Atribut. Yang dimaksudkan atribut gereja adalah para penatua atau orang-orang yang memiliki jabatan khusus di gereja. Banyak jabatan-jabatan yang telah terdapat dalam gereja seperti penatua, diaken, dan lain sebagainya. Namun syarat untuk menjadi penatua haruslah ditabiskan seperti yang terdapat di dalam Kisah Rasul 14 ayat 23. Dan di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Paulus yang menabiskan para tua-tua. Begitu juga dengan Titus yang ditugaskan untuk menabiskan para tua-tua. Titus 1 ayat 5. Selanjutnya kita akan membahas tentang sakramen. Sakramen berasal dari kata Latin sacramentum, yang aslinya menunjukkan arti sejumlah uang yang disimpan oleh dua pihak dalam suatu perjanjian hukum. Setelah ada keputusan pengadilan uang dari pihak yang menang sedangkan uang dari pihak yang salah disita.
Hal ini disebut sakramentum sebab ia Selanjutnya, sakramen dari Perjanjian Lama. Sakramen dalam Perjanjian Lama menunjuk kepada Kristus dan merupakan materi dari satu anugerah yang masih harus diberi jasa. Dalam Perjanjian Lama ada dua sakramen, yaitu sunat dan paskah. Beberapa teolog reformat berpendapat bahwa sunat dimulai di Israel dan kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa lain. Sakramen menurut Perjanjian Baru merujuk balik kepada Kristus dan pengorbanannya yang telah lengkap. Dalam Perjanjian Baru juga memiliki dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Selaras dengan zaman yang baru secara keseluruhan, kedua sakramen ini merupakan sakramen tanpa darah. Tetapi keduanya tetap melambangkan berkat spiritual yang sama sebagaimana yang telah disumbangkan oleh sakramen sunat dan paskah pada zaman yang sama. Pada zaman patristika, Roma Katolik memandang patung dan ukiran sebagai alat-alat anugerah. Di samping itu mereka juga mengutamakan firman Tuhan dan sakramen. Namun, pada saat yang bersamaan, mereka gagal dalam memahami firman Tuhan. Mereka menganggap bahwa firman Tuhan hanya sebagai persiapan karya anugerah. Setelah zaman patristika, kita lihat pada zaman Luther. Di sini munculnya tekanan reformasi menyebabkan suatu peralihan dari sakramen menuju kepada firman Tuhan. Luther mengutamakan firman Tuhan sebagai anugerah yang utama. Sebab bagi Luther, sakramen tidak memiliki makna apapun jikalau sakramen itu terpisah dari firman dan kenyataannya yang sebagaimana firman nampakkan. Menurut Johannes Calvin, dia menjelaskan dua definisi tentang sakramen, yaitu sebagai simbol eksternal yang menjelaskan bahwa Tuhan memeteraikan pada hati nurani kita janji-janjinya yang baik kepada kita demi menopang kelemahan kita, dan juga sebagai suatu tanda yang kelihatan dari suatu perkara yang suci atau bentuk yang dapat kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Selanjutnya yaitu fungsi sakramen. Sakramen memiliki fungsi untuk memberikan tanda dan sarana yang dari Kristus, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tetapi hal tersebut tersirat dalam gereja. Dalam gereja Protestan mengajarkan bahwa sakramen tidak sepenuhnya perlu untuk keselamatan, tetapi menjadi kewajiban karena diperintahkan oleh Tuhan. Alasan mengapa sakramen tidak mutlak bagi keselamatan. Yang pertama, sifat spiritual dari zaman Injil Tuhan tidak mengingatkan pemakaian bentuk-bentuk eksternal sebagai cara menerima anugerah. Yang kedua, Alkitab hanya menyebut iman sebagai instrumental bagi keselamatan. Dari pernyataan tersebut, memang sakramen tidak menimbulkan iman, tetapi sakramen menunjukkan adanya iman. Selanjutnya, wujud sakramen. Wujud dari sakramen terbagi atas 3 bagian, yaitu pertama, tanda yang tampak seperti air, roti, anggur. Ini merupakan bagian dari elemen yang dapat ditangkap oleh indera kita. Terkadang 3 objek tersebut memiliki arti yang menunjukkan itu adalah hal yang kudus, namun dalam arti sempit bersifat inklusif, baik yang ditunjuk ada tanda ataupun sebaliknya. Ritual kudus juga disebut sebagai tanda dan materi. Dapat dilihat dari Kejadian 9 ayat 12, Kejadian 13, Kejadian 17 ayat 11, maupun Roma 4 ayat 11. Yang kedua, anugerah spiritual dalam hati seseorang ditandai dan dimateraikan. Kata tanda dan materi memberikan peranggapan bahwa yang dilambangkan atau dimateraikan bisa disebut sebagai materia interna dari
Hal tersebut dapat dilihat dari Kejadian 9 ayat 12, Kejadian 13, Kejadian 7. Ketiga, persatuan sakramen antara lambang dan yang dilambangkan. Menurut pandangan reformat ada 3 bagian, yaitu pertama, tidak bersifat fisik, dan yang kedua, tidak bersifat lokal, dan yang ketiga, sifatnya adalah spiritual. Titik pisah Protestan dan Katolik berawal dari zaman Calvin dan juga dari zaman Luther, di mana Luther lebih menekankan kepada firman Tuhan daripada sakramen-sakramen tersebut. Sedangkan dari Calvin, ia lebih mengutamakan bagaimana cara membangun persekutuan yang subjektif bagi orang-orang percaya. Sedangkan di Katolik, berdasarkan Konsili Trente, di mana mereka menganggap bahwasanya Yesus telah menentukan 7 sakramen dan mempercakapkannya kepada gereja. 7 sakramen tersebut adalah pembaptisan, krisma, ekaristi, rekonsiliasi atau sakramen pengakuan dosa, minyak suci atau sakramen pengurapan orang sakit, imamat, dan pernikahan. Titik temu antara pemahaman Katolik dan Protestan mengenai sakramen. Sakramen merupakan satu kesatuan dengan eklesiologi yang menjelaskan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia secara umum dan khusus. Adanya kesatuan esensial di mana sakramen